Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah
berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Masih dengan suasana liburan, tapi kita percaya itu semua gak mengurangi rasa rindu kita buat ketemu sama Tuhan, amin. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya yang kudus. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita, membawa penyembahan terbaik kita di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, kami bersyukur. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap kasih-Nya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, Engkau baik.
cuma sama Tuhan. Kau setia, memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Yes Lord, Kau setia sampai akhir. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan Engkau Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Kau setia, yes Lord, memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidup. Kau setia Tuhan, Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang setia bagi kami, yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Ya Rama Shante. Ya Rama, Ya Rama Shante. Ya Rama, 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 Rama. Engkau yang setia bagi setiap kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Syakarama, mama, 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 mama. Hanya di dalam-Mu kekuatan kami, hanya bersama-Mu kami tenang, hanya bersama-Mu kami aman. Haleluya. Ya Rama Shante. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Ya Rama Shara, Rama, Mama, 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 Mama. Mari sama-sama sembah Dia, mari puji Dia, mari agungkan, mari agungkan Yesus. Ya Rama Shara, Rama, Ya 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 Rama. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Sebab kekuatan kami cuma sama Tuhan. Pertolongan kami cuma ada sama Tuhan Yesus. Karena itu kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, membawa setiap kerinduan kami di hadapan-Mu. Sebab di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru.
Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Mari dengan iman-Mu katakan harapanku. Harapanku. Sebab kami percaya Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja kami aman. Hanya di dalam Tuhan saja pengharapan kami ada. Dan kami percaya kami dapati itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap untuk lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kayak masih agak sedikit kaku biar lebih lemes, kasih salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Kasih-Mu bagi kami selalu baru Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, merasakan kasih Allah buat kehidupan kita, lambaikan tangannya, sorakan mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat
lagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur sama-sama yang bersuka cita. Suara bapak-bapaknya. Yang ibu-ibunya katakan. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan. Cita di tempat ini, amin. Merasakan hadirat dan kasih-Nya Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap sukacita-Mu atas setiap kami. Terima kasih buat kasih-Nya Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kembali kita siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biar pagi ini hati kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan, yang siap menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kudus Tuhan, bertata atas setiap hati kami, mengurapi kami, menjamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
sanjung mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan, ku sembah Kuduslah Tuhan, sanjung Dia, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Dia mulia. Katakan dengan segenap hati, katakan sekali lagi, ku sembah, ku sembah. Ya basa, ya basa, Bagasya. dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Berikan Tuhan, tinggikan Dia, haleluya. Hormati hadirat Tuhan dengan segenap hati. Dia hadir di tengah-tengah kita. Walaupun Dia di tempat yang maha kudus, tapi Dia rela hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Di tengah-tengah persoalan kita. Lihat Dia sungguh maha kudus. Lihat Dia akan mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Untuk istri, suami, dan anak-anak kita. Buka hati kita untuk menerima Dia di tempat yang paling dalam kehidupan kita. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang hanya sebagai alat, tidak memiliki sedikit pun kemampuan. Tapi kami berjanji segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Aba. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang bangkit dan menang, kami siap untuk menjadi seorang murid yang sungguh mau dan percaya bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat worship leader. Ya, kita berikan sekali lagi ya. Terima kasih. Wow. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar? Ya, selamat hari
Paskah, bukan Lebaran ya. Kita masih dalam periode Paskah, saudara. Di mana Tuhan Yesus bangkit dan selama 40 hari dia mau menyatakan kebangkitannya buat kita. Dan hari ini saya mau men-sharingkan kebaikan Tuhan. Dan sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf dari Pak Gembala tidak bisa bersama hadir dengan kita. Karena Pak Gembala ada tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di Amerika. Dan beliau bersama dengan Gembala sidang kita, Bapak Insinyur Niko Nyutora Harjo. Kita doakan bersama-sama supaya Pak Gembala dipakai lebih dahsyat di tahun 2024 sampai ke bangsa-bangsa dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Ya, dan minggu depan atau bulan depan Pak Gembala akan bersama-sama dengan kita kembali untuk memimpin ibadah dan perjamuan kudus. Ya, saudara aman? Ya, judul dari renungan kita pada pagi hari ini saya nggak akan terlalu banyak, nggak akan terlalu lama, hanya beberapa slide saja. Menjadi murid, boleh tampilkan? Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, kalau saya agak sedikit menghalangi, jadi saya geser-geser dikit saudara ya. Jadi waktu saya membaca di ayat yang di pasal Matius 28 ayat 16 sampai 20, boleh langsung aja. Jadi saya diingatkan secara pribadi dan saya mau men-sharingkan bahwa betapa kalau kita merayakan hari di mana kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus, itu saudara sama saya diingatkan dengan kuat, diingatkan sekali lagi dan berkali-kali saudara bahwa kita adalah seorang murid. Katakan murid. Yuk, katakan murid. Amin. Supaya nggak ngantuk ya. Kita diingatkan kembali, dijadikan sebagai murid. Karena Tuhan Yesus yang ngomong saudara. Dia memiliki 12 rasul. Tapi rasanya kurang saudara. Untuk membuat bahwa dunia ini harus percaya, dibutuhkan saudara dan saya untuk menjadi seorang murid. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan buat saudara dan saya ya. Firman Tuhan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Cerita ini itu adalah waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan kuburnya sudah kosong dan dia menuju ke Galilea. Dan itu sesuai banget dengan nubuatan yang ada di kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus bagi menggenapi kitab para nabi. Dan dia sedang ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa sebagai apa? Muridku. Katakan sekali lagi, muridku. Jadi ini sangat tegas bahwa Tuhan Yesus tidak mengundang kita cuma menjadi orang percaya aja. Ia mengundang kita di setiap hari. Kalau saya boleh tegaskan sedikit untuk Bapak dan Ibu, bahwa kalau kita merayakan hari Paskah, mulai dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan dia ke surga sampai ia mencurahkan rohnya yang kudus, ia ingin sekali untuk menjadikan semua bangsa sebagai katakan dengan kerasnya sama saya, sebagai muridku. Ya, ini harus dicamkan oleh saudara dan saya bahwa kita harus jadi seorang murid. Bukan hanya orang yang percaya kepada Kristus, maafkan saya. Yuk kita baca sekali lagi. Diberikan kuasa dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ingin sekali men-sharingkan bahwa saya melihat ada 3 bagian yang harus kita perhatikan baik-baik di pesan Tuhan Yesus setelah bangkit, saudara. Yang pertama, dia rindu banget, yang tadi dia sudah katakan, kepingin sekali seluruh bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya mau berhenti sampai di situ dulu, saudara. Jadi kalau menjadi murid sama menjadi orang percaya, mana yang lebih enak? Ayo.
Harusnya kita sadar betul bahwa menjadi murid itu jauh lebih enak, lebih legitimasi. Kalau menjadi orang percaya, dia hanya kenal Tuhan, dia hanya berpindah dari gelap ke terang, saudara. Tapi setelah itu dia harus mentransferkan hidupnya untuk menjadi seorang murid. Katakan amin bersama saya. Amin. Jangan tegang-tegang ya. Sekali lagi, mana yang lebih enak? Jadi murid atau jadi orang percaya? Jadi murid. Jadi murid seperti member, saudara. Jadi murid seperti kita harus melalui ujian dan kita akan mendapatkan ijazah. Contoh, kalau saya berdiri di tempat ini, mungkin ada beberapa teman yang udah tahu saya, latar belakang pekerjaan saya apa, mungkin udah tahu ya. Tapi kalau pagi hari ini saya mau katakan shalom, Bapak dan Ibu, kemarin saya habis selesai mengoperasi pasien saya, dan di meja operasi itu saya harus bekerja keras sampai 3 jam. Halo, ada yang percaya? Pertama kali saya lihat Bu Gembala udah geleng-geleng kepala. Ya, kalau ada beberapa teman yang tahu saya banget bahwa Pak Noya berdiri di sini bukan sebagai seorang dokter. Tapi apa jadinya kalau di mimbar ini tahu-tahu Pak Noya harus mengeluarkan ijazah kedokteran. Saya lulus dokter loh. Saya pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas terkenal loh. Dan ini loh kartu anggota saya sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia loh. Dan ini foto-foto saya waktu saya bertugas loh. Saudara jadi yakin gak? Karena apa? Karena saya pernah jadi murid. Dan saya sah dapat legitimasi. Diakui oleh negara ini. Yes, Pak Noya adalah dokter. Kalau saya paksa saudara untuk mengakui saya dokter, kalau saya gak menampilkan ijazah saya cuma cuap-cuap aja, mungkin saudara cuma percaya tapi 50%. Lain halnya kalau saya meyakinkan legitimasi saya sebagai dokter, sebagai seorang murid yang pernah benar-benar sekolah sampai mungkin, kan kalau dokter kan lama ya sekolahnya. Maka saudara akan mulai percaya lebih dari 50% sama Pak Noya. Tapi saya bukan dokter. Saya mau meyakinkan saudara bahwa legitimasi kita sebagai mempelainya Kristus bukan hanya kita menerima dia, tapi transferkan hidup kita untuk menjadi murid. Dan ini diingatkan dengan jelas sebelum dia nanti naik ke surga, jadilah kita sebagai seorang murid dan jadikan semua bangsa juga menjadi muridnya. Dan baptislah mereka. Saudara, ini bukan hanya kata baptis ini berhubungan dengan gereja, hamba Tuhan, liturgi, saudara. Saya sedikit mau sharingkan ya. Kalau biasanya Pak Gembala membaptiskan seseorang, jemaat gitu ya, atau anak-anak muda, pertama kali maka anak muda tersebut atau jemaat tersebut harus duduk bersama pengerja yang lain, atau biasanya sama wakil gembala, dan harus tuh disharingkan mengenai apa itu baptis. Dan saya mau men-sharingkan bahwa baptis itu yang sering kali ditulis dalam buku panduan adalah perpindahan dari gelap ke terang. Perpindahan dari hidup lama ke menjadi hidup baru. Dan dia akan dicelupkan ke dalam air sesuai dengan iman kita menurut gereja Bethel Indonesia, saudara. Dan itu tanda bahwa dia ditenggelamkan hidup lamanya dan dibangkitkan kembali. Dan itu harus diomongin oleh seorang yang sebelum nanti Pak Gembala mencelupkan dia. Saudara bersama saya, ada yang udah dibaptis? Masih ingat kan? Ya. Artinya apa? Sebelum liturgi baptisan atau sakramen baptisan itu, saudara, harus ada yang nyeritain kepada jemaat atau kepada anak yang mau dibaptis, yang ngasih tahu, yang ngomongin, yang sesuai dengan liturgi daripada sakramen baptisan gereja Bethel Indonesia. Itu termasuk juga kategori baptisan, saudara. Baptislah mereka. Bukan hanya ditenggelamkan dengan air, tapi dahulukan mereka dengan prolog kehidupan saudara. Saudara bersama saya? Kemukakan betapa indahnya dibaptis melalui kehidupan saudara dan saya. Jadi gak cuma nanti ada petugas yang ngomong sebelum dibaptis, tapi saudara sudah ngomong duluan melalui kehidupan saudara. Kepada banyak orang. Ini loh, kalau kita hidup dari gelap ke terang, bahwa betapa pentingnya kita mentransferkan, berpindah hidup dari gelap ke terang.
Tidak cuma cukup untuk saudara menerima omongan sebelum dibaptis, mungkin dari wakil gembala atau dari pengerja. Tapi ada orang yang di dalam rumah atau mungkin sahabat atau saudara sendiri yang menjelaskan dahulu bahwa betapa berpindah dari gelap ke terang itu sangat penting. Saudara bersama saya? Katakan liturgi baptisan itu melalui kehidupan saudara. Sehingga banyak orang menerima Kristus menjadi muridnya. Pada saat sebelum dia menerima sakramen, dia sudah lebih dahulu mengerti melalui hidup saudara dan saya. Baptislah mereka, seluruh bangsa. Mungkin itu teman terdekat, mungkin itu bagian dari keluarga kita yang hidup bersama-sama dengan kita. Katakan bahwa hidup baru berpindah dari gelap ke terang, itu luar biasa. Perbedaannya jauh sekali. Seolah-olah saudara mau menjelaskan bahwa betapa orang yang belum dibaptis sudah mengerti melalui hidup saudara. Sebelum bahkan mereka menerima baptisan. Amin. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalau saudara dan saya mau berperan seperti itu. Menjadi prolog baptisan. Saya katakan begitu ya biar gampang. Dalam hidup kita. Maka janji Tuhan saudara. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata menyertai ini saudara harus catat bersama-sama saya. Itu adalah kata tempo waktu yang ada temponya enggak. Yang ada range-nya enggak. Menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Apakah itu ada temponya? Rasanya sepakat ya, enggak ada temponya. Tuhan Yesus menyertai kita waktu kita mau mengajar. Saya lebih singkat lagi ya. Mau mengajar untuk mentransferkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, ngajarin kepada mereka yang belum tahu Tuhan, yang hidupnya masih di luar Tuhan. Tuhan janji ya akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, saudara. Ini gak ada tempo waktunya, saudara. Dan kalau kita ingat betul, baca baik-baik, ini adalah proses di mana kita belajar, sekaligus kita mengajar. Murid tidak lepas dari kata belajar dan bahkan mengajar kalau dia sudah bisa menjadi contoh, saudara. Dan ini kata senantiasa berarti apa? Seluruh hidup kita, kan gak ada range ya. Senantiasa itu apakah dari pagi sampai sore kan? Itu bagian dari senantiasa. Itu bagian bahkan sampai akhir zaman. Jadi kita belajar dan mengajar itu dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Katakan amin. Dan sampai hari ini saya yang udah umur berapa yo? Umur segini, senior begini masih belajar loh. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ya orang rumah. Sampai hal terkecil saya masih belajar loh. Saya sedikit punya ada kelemahan, saya akuin ya. Kalau saya mandi, keluar kamar mandi, lupa matiin lampu. Nah saya diajarin, siapa yang ngajarin saya ayo? Paling deket itu istri gitu. Pertama dia ngajarin saya, Pak matiin lampu jangan lupa. Kan kalau saya mandi tuh ya polanya, pokoknya udah waktunya mau pergi baru saya mandi. Kalau pulang kantor udah lapar, saya mandi buru-buru dan buru-buru ke meja makan. Lupa matiin lampu kamar mandi, sering banget. Nah istri saya suka ngajarin saya untuk pola terkecil loh. Awalnya dia bilang, Pak matiin lampu gitu ya, matiin. Berapa hari atau berapa minggu kemudian, keulang lagi. Dia gak ngomong matiin lampu karena udah berkali-kali. Pak ingat, iya matiin lampu, matiin lagi. Udah berapa bulan lupa lagi. Harus diajar lagi. Dia cuma bilang begini, nah. Saking tiap hari dan senantiasa, istri saya cuma ngomong nah. Saya udah tahu, itu kode buat matiin lampu. Tuhan Yesus mau mengatakan kalau dia senantiasa, dia bukan hanya seorang guru yang formal. Dia juga guru yang bersahabat dengan kita. Layaknya kayak tadi saya ditegur sama istri saya. Jangan jaga jarak kita sama Tuhan Yesus begitu formal, saudara. Waktu kita mau jadi murid, ataupun kita mau memuridkan orang lain dan kita mau diajar sama Tuhan. Dan sekarang saya juga ngajarin anak saya yang perempuan, Dek matiin lampu.
ngikut saudara. Itu hal yang terkecil. Kita masih harus belajar. Bahkan dimanapun, termasuk dalam ruangan gereja, dalam pelayanan. Belajarnya banyak saudara ya. Katakan amin para pengerja. Ya, saudara, apa sih yang kita harus pelajarin dalam periode kita merayakan hari kebangkitannya Tuhan? Mulai dari kematian, kebangkitan, sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang pertama kali yang kita harus menerima ajaran yang paling dahsyat dan paling fundamental, saudara. Yuk kita lihat gimana cara Tuhan Yesus juru selamat kita mati. Kita boleh next di halaman ketiga. Mata pelajaran yang utama dari Tuhan Yesus yang ngajarin kita adalah, kelihatan saudara, menyangkal diri. Saudara, itu mata pelajaran yang utama. Kita sebagai murid pertama kali lihat pelajaran itu, saudara, itulah pelajaran basicnya. Dan itu ada ujiannya. Dan kalau nggak lulus Tuhan kasih remedial, saudara ya. Nggak apa-apa berkali-kali, tapi jangan terus-terusan, saudara. Menyangkal diri. Kalau Tuhan Yesus waktu mati, Pak Niko, gembala sidang kita, itu ada 10 proses kematiannya Tuhan Yesus, langkah kematiannya. Dan kalau kita lihat, baca sekali lagi, mungkin di rumah ya baca deh. Sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus itu mati secara perlahan-lahan. Itu kelihatannya kayak benar-benar mewakili kita untuk menyangkal diri kita. Tapi itu diwakili oleh Tuhan Yesus dan satu persatu loh. Kayaknya diwakili oleh Tuhan Yesus. Nih loh dek, nih loh Pak Noya, nih loh nak, cara menyangkal diri lewat kematianku. Seperti langkah itu adalah langkah di mana Tuhan Yesus mengajari kita cara menyangkal diri. Yang pertama saudara, di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, saking takutnya, yang maha takut mungkin saudara ya. Gak ada yang rasa takut yang seperti itu, yang seperti Tuhan Yesus alami. Tapi apa kenyataannya? Bapa gak menjawab. Pastor Niko, Bapak Gembala sidang kita, itu ngingetin ke kita. Kalau doa harus kayak Tuhan Yesus. Jangan maksa. Pastor Niko loh yang ngomong. Saya ngutip aja saudara. Jangan paksa Bapa. Karena Tuhan Yesus pun tidak paksa Bapa. Bapa tidak menjawab walaupun dia 3 kali meminta. Ini saya mau langsung transferkan bahwa kita harus juga bisa mencontoh ini sebagai menyangkal diri kita. Seringkali kita lebih menang egonya daripada pengakuan kita bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga kalau kita doa kita nggak dikasih tanda, nggak dikasih sign jawabannya, kita mulai nggak mau lagi baca firman. Seolah-olah kita nggak mau menempatkan diri kita lebih rendah daripada Bapa. Dan hari ini Tuhan Yesus ngingetin kita, yuk sangkal diri kita dengan cara yang lebih lagi. Waktu kita mengingat gimana Tuhan Yesus berdoa, sangkal diri saudara. Itu artinya apa? Tidak mementingkan diri kita lagi. Jadi waktu berdoa, berdoalah seperti bukan orang yang egois, maafkan saya. Karena Tuhan Yesus meminta dengan Bapa itu dengan penuh kesopanan. Gak dijawab 3 kali, gak apa-apa. Tuhan tetap punya komit saudara. Jadi kalau saudara sama saya hari ini mau menyangkal diri kita dalam hubungan komunikasi dengan Bapa, waktu kita berdoa jangan paksa Bapa. Kalau doanya tidak dikasih sign, tidak dikasih tanda, bukan tidak hanya dikasih jawaban loh ya, minta tanda aja nggak dikasih saudara. Jangan perlakukan Bapa seperti kayak dia nomor 2 dalam kehidupan kita ataupun dari ego kita saudara. Amin. Begitu juga waktu kita berdoa bersama, doakanlah keluarga kita saudara. Waktu kita doa banyaklah bukan untuk hanya kita saudara. Menyangkal diri artinya apa? Mendahulukan orang lain. Tuhan Yesus dipukul dan dihina, diludahi, dibelenggu, diadili sekalipun tidak bersalah, dicambuk hingga menderita, mahkota duri ditancapkan di kepala, dalam kesakitan dan penderitaan memikul salib, dan tangan kakinya dipaku, dan ia tergantung di kayu salib dan dihujat.
Dan menjelang jam 12 Tuhan Yesus merasakan ditinggal oleh Bapa. Ini benar-benar saudara, bukan hanya menyangkal diri tapi merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak sangat penting di hadapan Bapa, makanya ditinggal saudara. Ia mengajarkan kepada kita, mungkin kita masih merasa penting ya buat istri dan suami anak-anak kita. Tapi di dalam sikap kita, yuk jangan katakan kita gak merasa penting, tapi kita harus lakukan lebih dulu buat sesama. Karena spirit menyangkal diri itu, kita harus lakukan baik dalam doa, dalam kehidupan sehari-hari. Dahulukan dulu yang sesama. Dan menjelang jam 12 sampai jam 3 sore, ia merasakan ditinggal Bapa dan dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan yang langkah ke-10 Tuhan Yesus wafat saudara. Yohanes 12 ayat 24. Tuhan sebelum dia mati, dia mengatakan kepada muridnya bahwa kematian dia seperti biji gandum yang harus apa? Harus jatuh ke tanah dan mati dulu. Dia mengatakan dirinya bahwa dia seperti biji gandum saudara. Saudara ingat, kita waktu dipakai oleh Tuhan, waktu kita mau menyangkal diri, itu rasanya seperti kayak orang yang udah mati, yang gak dihargai saudara. Begitu juga Tuhan. Kalau dia waktu mau masuk ke dalam proses penyalipan, dia seperti biji gandum saudara, yang harus ditaruh di tanah dan kena hujan, dan dia harus menumbuhkan tunasnya. Di layar ini saudara, ini ada gambar biji. Yang warna coklat itu adalah kulitnya. Dan yang warna krem itu adalah sari-sari makanan. Dan yang berwarna kuning itu adalah tunas, calon tunas. Yang coklat itu biasanya keras banget saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada saat dijatuhkan, biji itu harus mati saudara. Dan biar apa? Biar kulit daripada yang keras itu terlepas. Kadangkala kalau saya lihat petani, kulit keras itu yang namanya tadi apa, bran itu ya, kulit luar harus ditusuk ataupun dikuliti sama apa? Sama pisau saudara. Supaya apa? Supaya biji itu dia tidak berperan sebagai biji, tapi berperan sebagai tunas. Kayak dimatiin dulu saudara. Proses menyangkal diri saudara. Ini bukan proses yang habis pulang gereja terus Bapak dan Ibu bisa menyangkal diri. Ini adalah proses di mana kita harus belajar sebagai seorang murid. Tapi ingatlah setiap kali kita Paskah bahwa Tuhan Yesus pernah mati seperti biji gandum. Tapi apa akibatnya saudara? Dari biji gandum yang mati, maka timbul tunas saudara. Waktu saudara tidak merasa lebih penting daripada yang lain, itu artinya apa? Artinya saudara sedang memberikan kesempatan untuk yang lain sedang untuk diberkati Tuhan. Mungkin kita berdoa seringkali kita minta berkat, tapi hari ini yuk biasakan yuk kita berdoa untuk melepaskan berkat. Mungkin kepada orang tua kita, kepada orang yang kita gak sukai bahkan saudara ya. Supaya apa? Timbul tunas saudara. Saya pernah berdoa bertahun-tahun untuk mengampuni seseorang. Berat banget saudara, bersama istri. Waktu itu masalahnya adalah masalah keuangan. Bertahun-tahun, 7 tahun saudara. Dan saya merasakan setelah 7 tahun saudara, apa tunas yang muncul? Tunas yang muncul, saya bisa mengasihi anak saya tanpa ada rasa dendam terhadap orang lain. Saudara bersama saya? Kalau tunas itu gak muncul gara-gara kita gak mau mati dulu, maka kita menyimpan sesuatu yang gak membuat orang lain bisa jadi diberkat atau diberkati saudara. Begitu besarnya arti kata menyangkal diri. Dan Tuhan mau ini menjadi mata pelajaran yang utama saudara. Yang kedua, kainos atau neos saudara ya. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Saya bacakan dengan cepat. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, garis bawahi kata lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesat,
supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia apa? Baru, saudara, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kata baru ini, saudara, itu bukan kata manusia baru. Kalau saudara sering baca di Alkitab manusia baru, itu bukan kata yang peranannya adalah peranan manusia. Maafkan saya. Karena bahasa aslinya dari bahasa Yunani itu ada kata kainos dan ada kata neos. Dan neos ini saya coret, saudara, ini artinya apa? Sesuatu yang baru karena ciptaan manusia. Handphone baru, pakaian baru, mobil baru, jam tangan baru. Itu pengertian neos. Tetapi kata baru di dalam Efesus 4 ini adalah kainos. Sesuatu yang belum ada, itu Tuhan hadirkan menjadi ada. Begitu juga waktu kita menyangkal diri seperti Tuhan menyelamatkan kita. Tunas itu kita nggak bisa prediksi seberapa besar dia akan tumbuh, seberapa manfaatnya buat kita. Sekali lagi, waktu saya benar-benar bisa mengampuni untuk masalah tadi yang saya katakan, saudara, saya merasakan tunas itu begitu besar pengaruhnya, ternyata bukan hanya buat saya, buat anak-anak saya, buat pekerjaan saya, saudara. Untuk hal kita menyangkal diri mengenai pengampunan. Kita nggak bisa predik bagaimana anak-anak kita akan bertumbuh gara-gara apa? Gara-gara ada seorang ayah dan istrinya yang mau mengampuni orang lain. Begitu besarnya, saudara. Dan tidak mendahulukan ego kita, saudara. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja, dampaknya akibat kita lebih dulu mati, lebih dulu mengampuni, lebih dulu memberi, lebih dulu tersenyum. Nggak tahu dampaknya seperti apa, saudara. Saya seringkali berjumpa dengan saudara di depan, saudara, ya. Jadi usher, saudara. Seringkali saya senyum, saudara. Saya juga nggak tahu dampaknya apa. Yang ada mulut saya kering. Tapi ternyata, saudara, dampak yang paling besar, setiap kali saya ketemu orang di dalam pekerjaan, kata orang sih murah senyum ya, padahal sih sebenarnya kebiasaan, saudara. Saya nggak tahu dampaknya apa. Kainos. Kalau saudara mau ikut Tuhan dan mendahulukan orang lain dan mematikan ego kita, lihat, kainos itu akan timbul. Mungkin ke istri kita loh, mungkin ke anak kita, mungkin ke papa mama, mungkin ke karirmu, mungkin ke jodoh, mungkin ke kesehatan. Kainos. Pelajaran utama, menyangkal diri, kita akan menjadi manusia baru. Tapi ingat, kainos, saudara, sesuatu yang kita nggak pernah tahu akan terjadi. Katakan amin. Yang kedua, waktu jadi anak murid Tuhan, tadi mata pelajaran pertama, saudara. Boleh next? Jadi murid Tuhan, siapa yang gak mau pinter? Pengen pinter, saudara, ya. Izinkan saya pakai kata istilah bahasa Inggris expert. Kayaknya benar-benar kita punya skill, pinter, menguasai gitu ya, bertalenta gitu ya. Karena jadi murid, saudara. Ada 3 kategori kepintaran atau expert. Kalau kita mengikut Tuhan, menerima Tuhan, mau sangkal diri. Yang pertama, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Garis bawahi kata disebut Kristen. Kita expert menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita nggak nyadar kalau kita expert loh, saudara. Yang ada apa? Orang lain yang menilai bahwa kita expert. Cerita ini, saudara, adalah cerita di mana Rasul Paulus bersama dengan murid-muridnya yang biasa untuk melayani Tuhan, intim sama Tuhan. Terus dia masuk ke kota Antiokhia dan 1 tahun melayani di sana. Dan pertama itulah mereka disebut Kristen. Yang nyebut bukan Rasul Paulus, tapi yang nyebut adalah bangsa ataupun masyarakat yang hidup di kota Antiokhia. Kalau kita menjadi murid yang baik, yang bilang expert itu jangan diri kita, saudara.
tapi orang lain yang diberkati karena kita. Saya ada kasih contoh kubur kosong. Nah, ini kata. Waktu perempuan melihat kubur kosong, bersama juga dengan prajurit dari Romawi melihat kubur kosong, saudara. Apa yang terjadi? Dua-duanya punya rasa takut, saudara. Tapi yang Maria dan perempuan, saudara, rasa takut itu dibilang sama malaikat, jangan takut, saudara. Saudara, kita mampu karena ditolong Tuhan. Yang jadi dampak adalah orang lain. Yang terkena dampak itu adalah sama kita, saudara. Kita pintar, itu seperti kayak kubur kosong aja, saudara. Biar orang lain yang menilai. Itulah di dalam Tuhan. Sehingga apa? Kita gak sombong. Kubur kosong itu menyatakan, kalaupun Tuhan mau, Tuhan bisa duduk di situ sambil dia mungkin senyum-senyum, tapi dia pergi, saudara. Supaya apa? Orang melihat bahwa kubur kosong itu menyatakan kekuatan Allah. Begitu juga kepintaran kita. Tunjukkan seperti kubur yang kosong. Seperti biasa aja. Biar orang lain yang menilai bahwa kita adalah anak Tuhan yang expert. Anak Tuhan yang pintar. Anak Tuhan yang baik. Ini pelajaran setelah kita menerima dari Tuhan Yesus. Kita mau jadi murid, Tuhan inginkan kita expert. Tapi jangan menjadi sombong. Biarkan orang lain yang menilai bahwa kita ini anak yang pintar. Murid yang pintar. Mungkin dari pelayanan saudara, mungkin dari komitmen, mungkin dari keramahan, belum tentu loh dari pendidikan. Saudara tahu kalau masuk ke sekolah, masuk ke pekerjaan, yang dites bukan hanya IQ tapi EQ, emosional, karakter, saudara. Dan saya melihat ada banyak orang berhasil karena karakter, saudara. Dia sadar gak kalau dia orang baik? Enggak kan, saudara. Begitu juga kita. Biar orang melihat dan orang memuji kita. Dan biarkan juga kita gak tahu kalau kita memang jadi murid yang baik. Itu karakter yang kedua. Karakter yang selanjutnya, saudara. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saya berhenti sampai di situ, saudara. Kemarin pagi kita doa pagi dan saya diberkati oleh Pak Doa Manalu. Dia mengkhotbahi soal Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 tentang berbuah. Setelah saya baca benar-benar kita menjadi murid yang expert, saudara. Seringkali karena apa? Karena ayat ini, saudara. Waktu saya baca betul-betul, waktu Pak Doa Manalu men-sharingkan ini, saya diberkati sekali. Saudara baca baik-baik. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Itu sangat statement yang jelas sekali. Tapi lihat baik-baik statement kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini kata apa, saudara? Peringatan. Jadilah murid yang expert. Karena tahu konsekuensi. Firman Tuhan seringkali mengatakan kepada kita konsekuensi terus, saudara. Itu supaya apa? Supaya kita jadi murid yang pandai. Jadi kita enggak mencoba-coba untuk melakukan sesuatu yang di luar Tuhan. Kata firman ini Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 ini adalah kata berbuah, saudara. Ini perintah tentang berbuah. Tapi Tuhan ingatkan di depan yang tidak berbuah dipotong, saudara. Biasakan waktu kita menjalani kehidupan, kita tahu konsekuensi dari dosa. Saudara tahu dosa? Konsekuensinya apa? Maut. Jadilah kita orang atau murid yang expert. Yang kita tahu konsekuensi dari apa yang kita lakukan di luar dari Tuhan. Yang terakhir, saudara. Kata expert itu, saudara. Itu artinya apa? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kita jadi murid, kita akan expert, saudara. Dan kita akan dimerdekakan. Amin. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya, kita tetap harus belajar. Ada di sini yang jadi murid, tapi belum dimerdekakan. Saya nggak ngundang saudara untuk angkat tangan.
Udah kenal Tuhan Yesus bertahun-tahun, tapi rasanya ada yang masih membelenggu. Apa yang membelenggu saudara dan saya? Mungkin masa lalu, mungkin ego yang masih terlalu berlebihan. Udah jadi murid, udah kenal firman, tapi belum dimerdekakan. Untuk yang terakhir ini, Tuhan memperingatkan saya dan saudara, yuk merdekakan diri kita. Kalau kita tinggal di dalam firman, jangan pernah pelihara ego kita yang terlalu berlebihan. Sakit hati, mungkin karakter lama, hidup lama kita, pola-pola kehidupan karakter dunia, saudara. Walaupun kita tiap hari atau tiap minggu kita ke gereja, saudara, kita belum dimerdekakan. Sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saya undang pemuji dan penyembah. Itu tanda, saudara, bahwa kita semua yang sudah jadi murid, yuk merdekakan diri kita, saudara. Lepaskan kehidupan yang lama. Kata-kata ini dijelaskan kepada Tuhan, dari Tuhan Yesus. Ini kepada 12 rasul, saudara. Itu artinya apa? Bukan kepada orang-orang Farisi saja, tapi kepada 12 rasulnya, saudara. Itu juga berlaku buat kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita persiapkan. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat saudara dan saya. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang belum mendapatkan anggur dan roti, boleh angkat tangan biar petugas atau pelayan bisa menyediakan. Ya, sudah semua ya. Kita persiapkan, saudara. Bahwa kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itu tanda bukan hanya kita menjadi murid, tapi murid yang dimerdekakan. Kita kenal Tuhan, tapi yuk merdekakan diri kita sebebas-bebasnya. Kenapa? Jangan simpan kehidupan yang lama. Lepaskan berkat kepada orang lain. Biar itu tanda bahwa kita mulai mau menyangkal diri kita, mendahulukan orang lain. Jadilah ahli, sebagai murid Tuhan yang ahli, karena kita tahu konsekuensi dosa. Dan jadilah murid yang baik, karena kita tidak menonjolkan diri kita, dan tetap diam di dalam firman-Nya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 32. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ini mengingatkan kita sebagai murid, sebelum minum anggur, darah dan menerima tubuh Kristus, lepaskan pengampunan. Jangan simpan kehidupan yang lama. Biar kita dimerdekakan oleh Tuhan sampai benar-benar kita layak menerima tubuh dan darahnya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Saudara, kita akan memulai perjamuan. Kita persiapkan roti. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Minta ampun sama Tuhan. Siapkan waktu.
Sebelum kita mengangkat roti ini, minta pengampunan dari Tuhan. Hiduplah merdeka karena firman Tuhan. Kita mengecewakan Tuhan, kita mengecewakan keluarga kita. Bapa, ampuni kami. Darah-Mu telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus kami, Tuhan. Kami mohon ampun, Bapa. Apabila hidup kami tidak seperti Engkau, ya Bapa. Teladan-Mu, Tuhan, kami akan ingat terus dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami, ya Bapa. Ampuni kami. Ampuni umat-Mu, Bapa. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang di atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk katakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan. Kami mau Bapa, bahwa hidup kami benar-benar layak menjadi seorang murid Tuhan. Tuhan berkati kami semua.
Tuhan urapi Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Tanda ya Bapa, hidup kami Tuhan perbarui. Kami hidup sebagai orang dimerdekakan ya Bapa. Karena kami mau hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, buat kesempatan kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Kami rindu Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami. Yuk kita angkat tangan kita. Kita berdoa buat anak-anak kita. Oreabasanda karalabasanda. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anak kita. Tuhan memberkati masa depan mereka. Bahwa kesehatan mereka terus Tuhan sempurnakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati masa depan yang terbaik. Bahkan kehidupannya adalah kehidupan yang beruntung di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah untuk semua anak-anak kita dalam nama Yesus. Dan sungguh sakit penyakit akan dipatahkan oleh tangan Tuhan. Dan kehidupannya menjadi seorang yang mempelai Kristus. Dipersiapkan dari sekarang dalam nama Yesus. Bapak berkati juga anak-anak muda-Mu Tuhan. Mereka adalah ujung tombak di tangan pahlawan yang begitu dahsyat. Dan masa depan mereka adalah masa depan yang paling indah yang Tuhan akan siapkan. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, berkati mereka semua Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga orang tua kami. Suami dan istri Bapak. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang terluka Tuhan pulihkan. Mereka yang putus asa Tuhan berikan harapan yang baru. Dan mereka yang mencari pasangan hidup dalam nama Yesus, Tuhan sudah nyatakan di tahun ini. Dan dalam nama Yesus mereka yang memerlukan tempat tinggal dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan siapkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kami terus mau Tuhan hidup sesuai dengan gambar Allah. Dan kami mau menjadi murid yang baik sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan berkati. Anak-anak silakan kembali ke tempatnya. Bapak dan Ibu silakan duduk. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Silakan multimedia. Baik Bapak Ibu, ada satu pengumuman tambahan. BPN dan WBI Rayon 1H akan mengadakan seminar keluarga. Itu akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Itu bertempat di Jakarta Family Church. Seminar keluarga ini akan membahas tentang mengolah konflik, komunikasi dan perbedaan dalam keluarga, dan juga akan membahas tentang peran dan fungsi-fungsi dalam keluarga yang sehat. Jadi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari tempat ini yang rindu dan ingin untuk mengikuti seminar keluarga ini, Bapak Ibu boleh mendaftar kepada para gembala KUL ataupun para pengerja yang ada. Untuk biaya pendaftarannya dikenakan 25.000 per orang Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seminar ini bisa langsung menghubungi pengerja-pengerja yang ada. Diingatkan kembali untuk acaranya itu di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Jakarta Family Church. Jakarta Family Church itu di daerah Kebun Jeruk ya Bapak Ibu. Itu saja pengumuman tambahannya. Sebelum kita akan memberikan persembahan terbaik kita, mari sama-sama
Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dapati hari ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Noya, Tuhan Yesus beserta dengan keluarganya. Kami percaya setiap firman yang boleh dia tabur hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, keluarga besarnya, anak-anaknya, istrinya, perlindungan Tuhan sempurna buat keluarganya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan, biar Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami untuk dapat memperlebar ruas kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Utuslah kami sebagai seorang murid. Dan kami mau berjanji Tuhan bahwa hidup kami ada dalam kebenaran Tuhan. Utuslah kami Tuhan menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Utuslah kami Bapa. Berkat dan kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus. Dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Di saat kita mau menjadi murid yang baik. Dan kita mau menjadi teladan buat banyak orang. Hingga banyak orang melalui saudara dan saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kepastian, kebenaran, dan kekekalan. Kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Sungguh keluarga Tuhan yang percaya bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali hari Minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.